Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan salah satu materi bahasa Indonesia yang berjudul Lamaran Pekerjaan. Dan saya sendiri bernama Angelin Paramita, sebagian saya Yasa Salimah Ramadhani. Saya Wulandari. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan pembukaan rekrutmen asisten apoteker. Syarat umum yaitu 1. Laki-laki atau perempuan. 2. Ijazah D3 farmasi. 3. Memiliki STR aktif. 4. Berpengalaman. 5. Dapat bekerjasama secara tim dan individu. 6. Mampu berkomunikasi dengan baik. 7. Jujur, cekatan, disiplin, tanggung jawab. 8. Diutamakan domisili Klaten. 9. Sedia bekerja dalam shift. Adapun syarat dokumen yaitu 1. Surat lamaran. 2. Daftar riwayat hidup. 3. Fotokopi KTP, ijazah, dan transkrip nilai. 4. Pas foto. 5. Memiliki STR aktif. 6. Fotokopi sertifikat jika ada. 7. Surat pengalaman kerja jika ada. Kirim lamaran lengkap ke HRD Rumah Sakit Umum Mitra Pedan, Jalan Pedan, Juwiring, KM 1, Kedungan, Pedan, Klaten. Atau kirim email dalam bentuk PDF ke email HRD Rumah Sakit Umum Mitra Pedan @email.com. Surat lamaran dikutip modul Kemenbud Bahasa dan Sastra Indonesia yang disusun Nyi Nyoman Suryadi. Maksud dari surat lamaran pekerjaan adalah surat dari calon karyawan kepada calon atasan. Isi surat lamaran pekerjaan adalah berupa permintaan agar dirinya diberi pekerjaan oleh calon atasan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseorangan terbatas atau PT, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan berpengalaman. Tak bisa dipungkiri, surat lamaran pekerjaan menjadi satu di antara aspek penting saat sedang mencari atau melamar pekerjaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan membacakan surat lamaran kerja saya. Klaten, 12 Agustus 2023. Halaman titik 2, lamaran pekerjaan. Lampiran titik 2, 1 berkas. Yang terhormat, HRD Rumah Sakit Umum Mitra Pedan, Jalan Pedang Juwiring, KM 1, Kedungan, Klaten Pedan. Dengan hormat, sehubungan dengan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui media sosial Instagram akun @lauker_klaten pada tanggal 10 Agustus 2023. Maka dengan ini saya bermaksud untuk melamar pekerjaan di Rumah Sakit Umum Mitra Pedan sebagai asisten apoteker. Adapun identitas saya sebagai berikut. Nama Muhammad Damar Putayori, tepat atau tanggal lahir Palembang 10 Maret 2006. Jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Cempaka Klaten, pendidikan terakhir S1 Farmasi Universitas Sriwijaya. Saya lulusan baru Universitas Sriwijaya Palembang di ilmu farmasi dengan IPK 3,85. Saya bisa bekerja sama dengan tim, rajin, dan mengutamakan kejujuran, serta saya mampu bekerja keras dan mampu mempelajari hal baru dengan cepat. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya lampirkan. 1. Pas foto. 2. Daftar riwayat hidup. 3. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Keempat, salinan ijazah. Kelima, surat sehat dari dokter. Dan keenam, fotokopi surat tamat khusus bahasa Inggris. Demikian surat lamaran kerja ini saya buat tanpa ada unsur rekayasa. Saya berharap jawaban atas lamaran ini segera saya terima. Atas perhatian serta kebijaksanaan Bapak atau Ibu pimpinan, saya ucapkan terima kasih.
Saya akan menjelaskan tentang sistematika yang terdapat pada surat lamaran. Seperti yang kita ketahui, sistematika pada surat lamaran yang pertama yaitu tempat dan tanggal penulisan surat, yang kedua hal surat, ketiga lampiran, keempat alamat surat, kelima salam pembuka, keenam isi, ketujuh salam penutup, dan yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang penulis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat pada surat lamaran biasanya terletak di pojok kanan atas, dan untuk penulisannya yaitu K, Klaten, misalnya Klaten, K-nya huruf besar, koma, 12 Agustus, 12-nya merupakan angka, Agustusnya merupakan huruf, dan menggunakan A besar 2023 dengan menggunakan angka. Nah, seperti yang kita lihat pada PPT yang telah kami buat. Nah, untuk pengertiannya sendiri, tempat dan tanggal penulisan surat ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui tujuan dari surat tersebut dan untuk mengetahui tempat dan lokasi surat tersebut diperuntukkan. Selanjutnya yang kedua yaitu hal surat. Hal surat biasanya terletak pada pojok kiri atas. Nah, biasanya hal surat ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui surat tersebut diperuntukkan untuk apa, seperti hal surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk penulisan hal sendiri, H menggunakan huruf besar, A menggunakan huruf kecil, L menggunakan huruf kecil, titik 2, S huruf kecil, surat lamaran pekerjaan. L-nya huruf kecil, pekerjaan, P-nya huruf kecil. Nah, seperti yang telah kita peruntukkan seperti yang telah kelompok kami tunjukkan di PPT. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu lampiran. Nah, lampiran ini sendiri letaknya di sebelah kiri atas sesudah hal, dan untuk penulisannya yaitu lampiran satu berkas, S-nya huruf kecil dan L-nya huruf kecil. Nah, untuk seluruh penulisannya yaitu satu berkas itu ditulis dengan huruf kecil, dan misalnya satu lembar ditulis dengan huruf, bukan ditulis dengan menggunakan angka. Nah, seperti S-nya huruf kecil, surat satu lembar. Nah, satunya S-nya huruf kecil, lembarnya L-nya huruf kecil. Nah, tujuan dari lampiran ini sendiri untuk mengetahui berapa banyak berkas yang dilampirkan pada surat lamaran tersebut dan untuk mencegah terjadinya kehilangan berkas tersebut. Alamat surat pada surat lamaran terbagi menjadi dua. Yang pertama alamat surat dalam dan alamat surat luar. Nah, alamat surat luar ini letaknya di pojok kanan bawah pada amplop surat. Nah, seperti yang kita ketahui, alamat luar surat ini tidak menggunakan kata kepada, dan jika kita tidak mengetahui jenis kelamin sang penerima surat, maka kita tidak perlu menggunakan kata yang terhormat. Maka kita bisa menggunakan seperti yang kami contohkan pada surat yang telah kami buat, yaitu kepada HRD Rumah Sakit Umum Mitra Pedan, Jalan Pedan 1 Juwiring, KM1 Kedungan, Klaten Pedan. Nah, untuk huruf kapitalnya bisa kalian lihat pada PPT yang telah kami sediakan. Nah, untuk yang kedua yaitu alamat surat dalam. Alamat surat dalam ini terletak di pojok kiri sesudah hal surat. Nah, untuk penulisannya juga berbeda dengan alamat surat luar. Alamat surat dalam ini menggunakan kata yang terhormat tetapi tidak menggunakan kata kepada. Terus untuk penulisannya tidak diakhiri dengan tanda titik karena alamat surat bukan merupakan kalimat. Nah, seperti contoh alamat surat dalam bisa kalian lihat pada PPT yang telah kami sediakan, yaitu yang terhormat titik HRD Rumah Sakit Umum Mitra Pedan, Jalan Pedan 1 Juwiring, KM1 Kadungan, Klaten Pedan. Nah, bisa kalian lihat pada contoh yang telah kami sediakan. Yang kelima yaitu salam pembuka. Salam pembuka biasanya berisi penghormatan terhadap pihak yang dituju. Penulisannya juga tidak
diakhiri dengan tanda titik tetapi menggunakan koma. Nah, seperti contoh yang telah kami sediakan yaitu dengan hormat, D-nya menggunakan huruf kapital, H-nya tidak menggunakan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda koma. Keenam, sistematika yang keenam yaitu isi. Secara umum, isi surat lamaran terbagi menjadi 3, yaitu alinea pembuka, alinea isi, alinea penutup. Dalam sistematika surat lamaran kerja juga, kalimat pembuka harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, pada bagian surat ini akan menjadi kesan pertama pembacaan saat menerima lamaran. Nah, salam pembuka bisa kalian lihat pada PPT yang telah kami sediakan. Yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama jelas pengirim. Tanda tangan dan nama jelas pengirim biasanya terletak di pojok kanan bawah, dan untuk penulisan nama tidak disingkat, dan jika memiliki gelar juga dituliskan seiring dengan penulisan nama tersebut. Nah, seperti contoh yang telah kami sediakan yaitu yang pertama, hormat saya, penulisannya seperti yang telah saya jelaskan pada salam penutup tadi, dan untuk namanya di sini Muhammad Damar Putra Yori, yang M-nya huruf kapital, D-nya huruf kapital, P-nya huruf kapital, Y-nya huruf kapital. Nah, tidak boleh menggunakan M Damar, tidak boleh. Jadi tidak boleh. Struktur surat lamaran pekerjaan ini ada 3. Yang pertama itu adalah tesis, yang kedua itu adalah argumentasi, dan yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Oke, yang pertama itu adalah tesis. Tesis itu apa? Tesis itu adalah bagian surat diawali dengan pernyataan umum yang berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar. Contohnya itu dimulai dengan kata "dengan hormat". Dengan hormat ini merupakan salam pembuka dalam surat lamaran pekerjaan. Lalu dilanjutkan dengan tubuh atau isi surat. Nah, isi surat ini dibagi menjadi 3 kan? Yang pertama itu ada alinea pembuka, lalu ada alinea isi, dan alinea penutup. Nah, pada bagian tesis, isi yang ditampilkan itu adalah alinea pembuka. Kalian bisa lihat sendiri di sana. Alinea pembuka itu diawali dengan kata sehubungan dengan informasi yang didapatnya itu kapan, dan diakhiri dengan identitas si pelamar. Lalu kita akan lanjut ke bagian yang nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah argumentasi. Apa sih argumentasi itu? Nah, argumentasi ini merupakan penguat dari tesis atau menguatkan tesis agar instansi atau perusahaan yang akan dilamar merasa yakin dengan permohonan lamaran kerjanya. Nah, contohnya itu dimulai dari alinea isi, oke? Ya, ini di argumentasi ini adalah alinea isi saja. Nah, ini nih merupakan apa saja sih yang pelamar dapat paparkan atau dapat tuliskan kemampuan-kemampuannya dan bisa meyakinkan si instansi tersebut untuk menerima dirinya dan juga disertai dengan bukti-buktinya. Nah, itu contohnya itu dia itu baru saja lulusan dari Universitas Sriwijaya Palembang, dan itu ilmu farmasi. Nah, ilmu farmasi ini sangat berkaitan dengan pekerjaan yang dilamarnya, yaitu untuk menjadi asisten apoteker kan. Itu sudah sangat sesuai. Dan ini merupakan salah satu faktor pendukung untuk dia diterima di pekerjaan tersebut. Nah, terus juga dia juga menampilkan bahan-bahan pertimbangannya. Ya, pas foto dan riwayat hidup, KTP, itu pasti ya. Nah, itu ada surat tamat khusus bahasa Inggris. Jadi itu tuh merupakan poin penting atau ya dianggap penting sebagai instansinya untuk dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menerima dirinya. Dan yang terakhir itu adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini adalah penutup yang berisi harapan dan ucapan terima kasih. Nah, ini adalah salah satu contohnya, yaitu demikian surat lamaran kerja ini saya buat tanpa ada unsur rekayasa. Nah, saya berharap jawaban ini dapat saya terima. Nah, atas perhatian serta kebijaksanaan Bapak atau Ibu pemimpin, saya ucapkan terima kasih. Ini merupakan contoh dari penegasan ulang. Intinya penegasan ulang itu berisi ucapan terima kasih.
Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan adalah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Contoh yang pertama dari kaidah kebahasaan yaitu menggunakan kata ganti tunggal saya. Menggunakan kata ganti tunggal saya maksudnya adalah kalimat yang digunakan menggunakan kata ganti saya, di mana kata ganti tersebut digunakan untuk melamar pekerjaan dari perseorangan atau pribadi. Contoh dari kata ganti tunggal saya, yaitu saya lulusan baru dari Universitas Sriwijaya Palembang di Ilmu Farmasi dengan IPK 3,85. Yang kedua yaitu contohnya, saya mampu bekerja keras dan mampu mempelajari hal baru dengan cepat. Yang kedua yaitu menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa kita yang kita ajak berbicara atau berkomunikasi. Contohnya yaitu, atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat bertujuan. Contohnya, maka dengan ini saya bermaksud untuk mengajukan permohonan lamaran pekerjaan di Rumah Sakit Umum Mitra Medan sebagai asisten apoteker. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menjelaskan secara rinci yang dapat ditandai dengan tanda titik dua. Contohnya sebagai berikut. Berikut ini adalah biodata singkat saya. Nama, titik 2, Muhammad Damar Putrayori. Tempat tanggal lahir, titik 2, Palembang, 10 Maret 2006. Jenis kelamin, titik 2, laki-laki. Pendidikan terakhir, titik 2, S1 Farmasi. Alamat, titik 2, Jalan Cempaka, Klaten. Telepon, titik 2, 0897 4560 531. Yang kelima yaitu menggunakan ungkapan rasa ketertarikan. Contohnya, saya tertarik dengan pekerjaan yang Bapak atau Ibu tawarkan karena pekerjaan ini menawarkan peluang bagi saya untuk mengembangkan kemampuan yang saya miliki sambil memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Keenam yaitu menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang ditujukan untuk mengajak serta membujuk orang lain agar melakukan suatu tindakan. Contohnya yaitu, saya berharap masih bisa diberi kesempatan untuk lolos seleksi berikutnya. Dan terakhir yaitu nomor 7, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau resmi. Bahasa baku biasanya menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Dan contohnya, bahasa baku, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Yang tidak baku yaitu, saya menghanturkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu.